Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan selalu sehat, semangat, dan tetap berbahagia. Anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita bertemu dalam mata pelajaran PPKN yaitu bab 4, praktik perlindungan dan penegakan hukum serta tata kelola pemerintahan yang baik. KD-nya adalah 1. Mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. 2. Menganalisis pelaksanaan pemerintahan sesuai karakteristik good governance. Yang 3. Mendemonstrasikan praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. 4. Menyaji hasil analisis tentang pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan karakteristik good governance. Tujuan pembelajarannya, setelah kalian mempelajari materi berikut, diharapkan mampu 1. Menjelaskan hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 2. Mendeskripsikan peran lembaga penegak hukum dan dinamika pelanggaran hukum. Yang 3. Menjelaskan tata kelola pemerintahan yang baik atau yang disebut dengan good governance. Pengembangan nilai karakter yang diinginkan setelah mempelajari bab ini adalah siswa diharapkan tertanam rasa tanggung jawab, jujur, tertib, dan terus berinovasi. Penegakan hukum menjadi sangat penting untuk menegakkan kedaulatan negara yang berhubungan dengan rasa aman bagi masyarakat. Hukum harus ditegakkan dalam setiap aspek kehidupan dimanapun juga. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum untuk melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Peta konsepnya, praktik perlindungan hukum dan penegakan hukum serta tata kelola pemerintahan yang baik. Yang akan kita bahas adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum, kemudian peran lembaga penegak hukum dan dinamika pelanggaran hukum, dan yang ketiga adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Kita lihat konsekuensi dari ditetapkannya Indonesia sebagai negara hukum adalah bahwa segala kehidupan kenegaraan selalu berdasarkan kepada hukum. Untuk menjaga dan mengawasi hukum berjalan dengan efektif, maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Berkaitan dengan tersebut, tugas warga negara adalah menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. 1. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, yang akan terjadi adalah kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit terwujud. Contohnya, orang berkendara tanpa helm dan naik motor 6 orang. Atau gotik, tanpa mengindahkan peraturan lalu lintas. Definisi perlindungan hukum. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Sekali lagi, fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Kata Profesor Simanjuntak, mengartikan pilihan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai
peraturan yang berlaku. Contohnya, ini adalah koruptor. Ya, kalau di luar negeri sedih karena sanksinya tegas dan keras. Tapi di Indonesia masih tersenyum dan tidak ada rasa malu sama sekali. Mungkin sanksinya kurang tegas. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. Ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Contohnya kasus Munir, penghilangan orang secara paksa, dan KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jadi ada jaminan kepastian hukum bagi setiap warga negara. Ini adalah beberapa contoh yang dilindungi secara hukum. Pada akhirnya setiap orang berhak mendapat perlindungan dari hukum, seperti perlindungan terhadap konsumen, diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hak atas kekayaan intelektual seperti Google, Coca-Cola yang punya merek dagang, yang tentunya tidak boleh ditiru sembarangan. Kemudian perlindungan hukum juga diberikan kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Itu pun masih didampingi oleh pengacara agar mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya di pengadilan. Suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Hukum menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Kita lihat ilustrasinya, itu adalah yang berkaitan dengan ketentuan hukum. Jadi ada keadilan, ada keputusan, dan ada kitab undang-undangnya sebagai pegangan. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindung apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum, konsumen, dan hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan hukumnya dilaksanakan. Demikianlah materi bab pertama tentang praktik perlindungan hukum. Kesimpulannya tadi, hukum harus dilaksanakan dengan tegas, hukum tidak pandang bulu, dan hukum adalah melindungi setiap warga negara. Demikian anak-anakku penjelasan pada saat ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa tetap sehat, semangat, dan bahagia selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.